Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wa nafaqatu zaujati al-mumkinah min nafsiha. Wa nafaqatu zaujati utawi nafakoi bojo wadon al-mumkinati engkang kongan min nafsiha sing awak dhewe ne zaujah. Iku wajibatun iku hukume wajib. Wajibatun iku wajib. Nah, sudah membahas pada pembahasan menafakoi orang tua, menafakoi anak, sudah pada penjelasan sebelumnya. Lah, ini membahas masalah nafkah untuk istri. Jadi suami iku punya kewajiban menafakoi istrinya, yang memang di situ tidak nusyus, tidak purek, tidak membantang, tidak menentang kepada perintah-perintahnya suami yang baik. Nah, ketika nantinya ada seorang istri yang wajib dinafkahi, ini nafkahnya dalam bentuk apa? Apakah cuma sekedar makan minum, atau juga masuk pada pakaian juga, atau lain-lain? Ya, nanti akan dijelaskan pembahasannya. Wa ya utawi nafkah iku muqaddaratun niku den kira-kirake. Sing pertama faingkana mengko lamun ana sapa zauju bojo lanang ana iku musiron iku wong sugih. Ketika seorang suami adalah orang yang kaya, maka nafkah untuk istrinya famudani mongkorong mut. Min golibi kutia saking lumrahe makanan pokoke zaujah. Ketika nantinya seorang suami adalah orang yang kaya, maka istri wajib dinafkahi 2 mut. 1 mut iku 6,7 beras. Jadi kalau di Indonesia kan makanan pokoknya memang beras. Jadi 6,7 on. Berarti nek 2 mut berarti 1 kilo 2 on. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu 1 harinya. Wayajibu, dan juga tidak pembahasannya tidak hanya nasinya saja, tapi juga ada lauk pauknya juga. Wayajibulan wajib minal utumi sangking lawoh wal kiswati lan pakaian sandangan, wal kiswati lan pakaian maupo perkara jarot engkang lumaku bihi kelawan maupo al adatu opo adat kebiasaan. Dan tidak hanya seorang suami berkewajiban menafkahi istri dalam bentuk makanane, tapi juga lawoi juga. Jadi misalkan adate umumnya itu nek di masyarakat seperti itu memang launya yo misalkan tempe, tahu, atau misalkan ikan dan lain-lain. Nah, itu memang jadi seorang suami itu menafkahi istri tidak hanya bentuk dalam nasinya saja, tapi juga lawoi juga. Dan juga kiswah, pakaiane. Artinya seorang suami juga punya tanggung jawab, punya kewajiban memberikan pakaian kepada seorang istri. Nah, karena apa? Seorang istri wajib menutup aurat. Makanya seorang suami ya punya kewajiban membelikan pakaian untuk si istri. Nah, misalkan seorang suamiku bukan orang kaya, bagaimana? Melarat, amit sewu. Wa ingkana lan lamun ana sapa zaujono iku musiron iku wong melarat. Famudun mongko iku sakmut. Min golibi kutil baladi saking lumrahe panganan pokoke negara. Ketika seorang suami adalah orang yang melarat atau miskin, tidak punya kekayaan banyak, maka wajib menafkahi istri 1 mut. 1 mut berarti 6,7 on beras. Wa malan perkara ya tadimu engkang gawe lawah bihi kelawan masapal musiruna pira-pira kang melarat. Dan juga lauk pauknya juga. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang yang melarat fakir miskin. Jadi misalkan seorang suami misalkan di situ orangnya itu tidak kaya, memang penghasilannya itu masuk kategori miskin. Dia tetap kewajiban menafkahi istrinya. Di sisi lain dia menafkahi 1 hari 1 mut 6,7 on beras. Di sisi lain juga dia kewajiban memberikan lawuh, atau dalam bahasa kita ya nek di masyarakat kita memang ada adate iku orang miskin, ada yang cuma sekedar tempe tahu, ada yang pakai sambal dan lain-lain. Lah itu memang melihat adat kebiasaannya seperti apa.
Terus tidak hanya iku wayaksuna lan pod aweh sandangan sapa muksiruna hu ing ma, dan juga pakaian yang umumnya digunakan oleh orang-orang miskin. Lah, iku juga nantinya punya kewajiban seorang suami membelikan pakaian yang umumnya dipakai oleh orang-orang miskin untuk diberikan sing memang layak untuk istrinya iki mau. Sing penting nutup aurat lah iku mau. Terus tidak hanya itu pembahasannya, yang ketiga adalah wa ingkana lan lamun ono sapa zauj ono iku mutawasiton, iku sedengan, tengah-tengah, yo enggak sik kaya, enggak sik miskin. Jadi sedengan lah. Itu bagaimana seperti itu? Famudun mongko iku samud wanisfun lan setengah. Jadi kewajiban seorang suami ketika kategorinya suamiku tidak kaya, tidak miskin, artinya sedengan lah. Sedengan, tengah-tengah. Itu memang kewajibannya 1 hari memberikan nafkah kepada istri 1 mut setengah. Berarti 1 mutnya 6 on, setengah mute. Berarti kan ya kurang lebih 3 onan, lebih sedikit lah mom. 6,7 itu 1 mut. Lah ini setiap hari seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri 1,5 mut. Itu ketika seorang suami adalah orang yang sedengan, tidak kaya dan tidak miskin. Dan juga tidak hanya itu kewajibannya. Wa minal utumilan saking lawu wal kiswati lan sandangan alwasatu apa tengah-tengah. Juga pakaiane dan juga lauk pauknya pada makanan iki juga yang sedengan. Yo enggak sik terlalu mewah, yo enggak sik terlalu miskin ki mau. Wong pancen kategori suami adalah orang yang sedengan. Wa ingkanat. Nah, iki mau ketika nantinya seorang istri memang di situ memakai khotim atau pembantu di Indonesia. Iku bagaimana? Wa ingkanat lan lamun ana sapa zauja iku miman saking wong yukhdamu ingkang den gawe laden apa mislu apa sepadane man fa alaihi mongko iku tetep ing atase zauj ikhdamu utawi amrih laden zaujah. Ketika seorang istri adalah orang yang umumnya itu memerlukan pembantu atau khotim, maka seorang suami harus bisa membayar pembantu nantinya untuk membantu seorang istri. Jadi repotnya ketika nantinya seorang suami adalah orang yang miskin, pengen punya pembantu untuk membantu pekerjaan istri, nggak mungkin kan, banyak pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Itu ketika nantinya kok seorang istri kok memerlukan pembantu dan umumnya memang dia pakai pembantu, ya ketika seorang suami punya uang untuk membayar pembantu silakan, kalau nggak punya ya wes mau. Karena seorang laki-laki juga beda-beda, ada yang memang kategorinya itu kaya, bisa punya pembantu, dan juga tidak hanya 1, 2, 3 mungkin atau lebih. Tapi ada yang memang karakternya seorang suamiku hidupnya pas-pasan, bisa makan minum memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang suamiku statusnya adalah tidak punya penghasilan yang tetap, dan itu masuk kategori miskin misalkan. Pengen punya pembantu kan nggak mungkin, makanya perlu disesuaikan kondisi suami. Kalau memang suami punya harta banyak, punya duit banyak, pakai pembantu silakan. Kalau nggak punya ya wes nggak usah maksa. Yang penting bisa makan minum, bisa keperluan sehari-hari itu alhamdulillah. Makanya punya istri yang dimana bisa syukur menerima apa adanya yang dipunyai suamiku alhamdulillah. Ketika seorang suami punya penghasilan banyak, istri bersyukur alhamdulillah. Ketika seorang suamiku tidak punya penghasilan banyak, ya istri tetap setia, alhamdulillah. Nah, ketika nantinya seorang suami di situ memang nggak bisa menafkahi, gimana? Misalkan seorang suami dipecat dari pekerjaannya, nggak punya penghasilan, akhirnya dia mau melarat alias nggak punya harta, nggak mampu menafkahi seorang istri. Nah ini juga dibahas nantinya. Wa in asaro lan lamun melarat sapa zauj binafaqatiha kelawan nafkahi zaujah. Fala mangko iku tetep kedua zaujah faskhun nikahi utawi rusak nikah. Ketika seorang suami nggak mampu menafkahi seorang istri, maka seorang istri boleh meminta fasakh, merusak nikahnya. Jadi memang di Indonesia kan terkadang terjadi
terkadang terjadi di Indonesia itu memang seorang suami yang memang melarat tidak mampu menafkahi istri. Akhirnya sampai berbulan-bulan istri pun gak sabar, akhirnya ke pengadilan agama minta fasakh nikah, minta agar nikahnya itu mau dipisahkan. Artinya seorang istri kepengen cari suami yang lain. Nah itu memang bisa. Dengan alasan seorang suami sudah tidak mampu menafkahi seorang istri, maka seorang istri bisa mefasakh, merusak nikahnya. Nah itu di Indonesia memang biasanya lewat pengadilan agama. Jadi lewat pengadilan seorang istri lapor kepada hakim bahwa dia sudah berbulan-bulan tidak dinafkahi seorang suami karena apa? Penghasilannya suami yang memang tidak cukup untuk menafkahi seorang istri. Nah, itu kalau sudah demikian seorang suami akan merasa kalah karena memang dia kewajibannya menafkahi tapi belum bisa memenuhi, ya wis. Memang uang itu penting di zaman sekarang. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mislul isar binafaqah. Ini kasus juga fashun nikah in aksara lamun melarat sapa zauj bisidaqi kelawan mas kawin qabla dukhul yang dalam sedurunge dukhul atau jima. Dan begitu juga berlaku seorang istri bisa merusak nikah fasakh nikah ketika seorang suami memang belum membayar mas kawin atau sidak, yang mana di situ kondisinya itu melarat. Jadi tidak mampu membayar mas kawin alias dia melarat seorang suami dan belum melakukan jima atau hubungan suami istri. Maka seorang istri boleh memfasakh nikah. Jadi artinya ngeten lho. Ketika dalam pernikahan sendiri itu kan sidak atau mas kawin itu ada yang sifatnya halan, memang kontan. Jadi nikah dengan mahar atau mas kawin secara kontan, misalkan 100 juta misalkan. Nah, tapi ada juga yang muajalan yang memang statusnya itu tidak kontan. Jadi nyicil ya juga ada yang seperti itu. Nah, tapi masalahnya ketika dalam akad nikah mahar sudah misalkan 2 juta. Sudah akadnya 2 juta tapi muajalan, enggak kontan. Nah, ketika nantinya dalam pernikahan sebelum dia dukhul, sebelum dia jima berhubungan intim dengan istri, ternyata dia melarat, nggak mampu membayar mas kawinnya, maka seorang istri boleh meminta fasakh nikah atau merusak nikah. Nah, ketika demikian maka suami sudah kalah. Karena apa? Kewajibannya dia adalah membayar mas kawin atau sidak imau. Makanya dalam pernikahan itu juga ketika nantinya ada seorang istri yang mampu menerima apa adanya yang kondisi seorang suami, itu luar biasa. Seorang suami mampu membayar mahar dengan kontan, ya alhamdulillah seorang istri menerima. Ketika memang seorang suami belum bisa membayar, jangka waktu 1 tahun baru bisa bayar, ya seorang istri ketika bisa bersabar, ya alhamdulillah. Nah itulah istri soleha. Nah dalam pernikahan sendiri memang kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan juga menafkahi anak-anaknya. Yang kemarin sudah dibahas panjang lebar, anak yang bagaimana yang wajib dinafkahi seorang suami, seorang bapak. Nah itu juga ada pembahasannya. Nah ketika nantinya dalam kita melihat di Indonesia sendiri, seorang suami biasanya menafkahi istrinya itu dalam bentuk duit. Kadang kan ada. Jadi misalkan 1 hari seorang istri nafkahnya misalkan 50.000 misalkan. Nah, terus seorang suami cuma menitipkan ini 50.000 untuk nafkah makan minum sehari-hari nantinya, kebutuhan sehari-hari. Ada yang seperti itu. Cuman dalam konteks kita dalam kitab takrib memang nafkah itu dalam bentuk min golibikutiha, makanan pokok umume. Di Indonesia ya pakainya beras, tapi di Indonesia kan memang kebanyakan seorang suami menafkahi istriku dalam bentuk duit. Jadi misalkan 50.000 berikan kepada istri, nantinya istri yang akan berbelanja dan memasak, nantinya dibelikan untuk sesuatu lah imam.
Ada yang seperti itu demikian. Nah, aslinya dalam memasak dan menyuci dan lain-lain itu kewajiban seorang suami asli nih. Tapi karena perempuan di Indonesia itu luar biasa baiknya, makanya ketika seorang perempuan kok mau memasak untuk nafkah dia dan lain anak-anaknya dan lain-lain itu untuk keluarganya lah intinya. Memasak untuk keluarganya, menyapu, membersihkan rumah ataupun mencuci pakaian suami dan lain-lain itu luar biasa. Itu berarti istri soleha yang patut dipertahankan. Karena apa? Seorang suami itu kewajibannya banyak memang. Tidak hanya kok memberikan nafkah, tapi kewajiban itu ternyata dilakukan oleh istri dengan sabar dan menerima apa adanya. Itu luar biasa.